Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan channel panduan jurnalistik yang dimuat di channel YouTube Iman Rosadi. Di modul kali ini saya menyampaikan modul 8 tentang angle atau viewpoint dalam berita. Saya juga sudah memuat 7 modul, yaitu modul pertama cara mudah membuat berita, modul 2 apa itu berita dan ciri-ciri berita, modul 3 fakta, data, dan opini dalam berita, modul 4 unsur, bentuk, dan sifat berita, modul 5 konsep 5W plus 1H dalam berita, modul 6 teknik wawancara mendapatkan berita, modul 7 struktur piramida terbalik, piramida normal, dan kubus. Saya berharap bisa ditonton dan sehingga memudahkan untuk memahami tentang modul ke-8, yaitu tentang angle atau viewpoint dalam berita. Apa itu angle atau viewpoint berita? Secara bahasa, kadang-kadang kita suka kebingungan karena tulisannya hampir sama. Dan kita sering membaca angel. Dalam bahasa Inggris, angel berarti malaikat. Padahal yang dimaksudkan di sini bukan itu. Di sini di soal penulisan berita yang dimaksudkan adalah angle atau sudut pandang. Jadi saya memang lebih suka menggunakan istilah sudut pandang atau view of point sebuah berita. Sudut pandang ini akan menentukan ketika kita menulis tentang berita. Data-data yang dikumpulkan atau data yang ditulis di berita itu atau disampaikan dalam bentuk audio atau televisi itu akan menunjang ketika view of point itu ditentukan, sudut pandangnya mau arah kemana. Nah, dalam beberapa sesi saya memberikan materi tentang jurnalistik, saya seringkali mendapatkan pertanyaan dari para peserta, Pak, begitu sulit saya menentukan sudut pandang atau angle. Saya juga sering mengatakan saya mengatakan bahwa angle itu seperti Anda melihat pemandangan melalui sebuah lensa kamera. Anda melihat melewat diafragmanya, lihat lensanya, kemudian Anda lihat, kemudian Anda geser secara perlahan-lahan. Itulah sudut pandang. Memang ada beberapa para pengajar materi jurnalistik seringkali mengatakan bahwa sebenarnya istilah angle ini justru berasal dari para wartawan foto atau juru foto, wartawan fotografer, sehingga itu dibawa ke dalam istilah-istilah jurnalistik. Yang kedua, saya juga sering mengatakan bahwa dalam sesi pendidikan, latihan, diklat misalnya, saya katakan bahwa sesungguhnya Anda tidak perlu kesulitan, karena bagi seorang wartawan konsep berita tentang 5W plus 1H itu sudah sangat dipahami, dan itu juga bisa menjadi alat untuk menentukan sudut pandang sebuah berita. Alat 5W plus 1H terdiri daripada what, who, where, when, why, dan how. Secara matematika kalau kita
kalikan 1 kali 2 kalau sampai 4 plus 1 itu sama dengan 121 kemungkinan. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang begitu banyak, maka ada 121 pertanyaan yang bisa diajukan dan hasilnya bisa menjadi sudut pandang Anda. Tetapi bagi jurnalis pemula, memang sering juga saya katakan bahwa jurnalistik itu terdiri dari dua, yaitu teori dan praktik. Teori ya biasanya para ahli komunikasi lebih menguasai, tetapi sesungguhnya jurnalistik itu adalah ilmu terapan atau ilmu praktek. Semakin sering seorang jurnalis menulis, mempraktikkan teori-teori itu, maka dia akan semakin tajam dan semakin mudah untuk membuat berita. Saya sering menggambarkan ke jurnalis muda atau pemula itu seperti Anda belajar sepeda. Ketika Anda belajar sepeda, Anda dikasih tahu bahwa begini, pertama Anda berdirikan dulu sepedanya, kemudian Anda naik di sadelnya, kemudian kaki kanan, tempat kayuhnya dinaikkan ke atas, kemudian ditekan, lalu perlahan-lahan sepeda berjalan. Bisa jadi arah sepeda itu ke kiri, ke kanan, tidak tahu arahnya. Bisa jadi suatu saat Anda mengalami kegagalan, jatuh, kemudian Anda bangun lagi, Anda coba lagi, Anda coba lagi. Nah, pada akhirnya kalau Anda sudah pintar dalam bersepeda, maka Anda tidak perlu lagi bertanya bagaimana sih caranya naik sepeda itu. Hal yang serupa juga terjadi di dunia jurnalistik. Bagi jurnalis atau wartawan yang sering menulis, saya tidak mengatakan tentang berapa lama dia jadi wartawan, karena bisa jadi ada wartawan yang sekian lama menulis tetapi sekian lama jadi wartawan tapi dalam menulis dia agak kurang. Karena itu semakin Anda menulis, maka Anda akan mudah, tidak bertanya lagi. Sama dengan Anda akan terlatih kemudian menentukan angle, menentukan sudut pandangnya. Oh, ini yang menarik buat ini. Seperti itu kira-kira. Jadi kalau ada wartawan pula agak kesulitan menentukan angle, saya bisa memahami. Tetapi kalau dia wartawan yang sudah berkiprah sekian tahun tetapi masih tetap kesulitan dalam menentukan angle atau arah berita, berarti dia kurang belajar, karena wartawan itu tidak terlepas dari belajar. Dan angle ini, penentuan angle itu agak sulit kalau kita tidak praktekkan. Dalam sesi ini dalam modul ini saya akan mempraktekkan dengan transkrip keterangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo soal keputusan pembatasan sosial berskala besar PSBB di Istana Bogor Selasa 31 Maret 2020. Nah, ketika si wartawan mendapatkan ini jumpa pers, Pak Presiden memberikan keterangan, para wartawan mendengarkan, mencatat. Saya mentranskrip ini dari video-video yang diupload banyak di YouTube. Bahan ini sebagai contoh, dan saya transkrip dalam bentuk point to point seperti ini. Pemerintah telah menetapkan ini, poin keduanya untuk menghadapi ini. Anda bisa lihat di layar ada sekian banyak poin. Nah, baik. Nah, ketika si wartawan selesai, maka dia akan bisa melihat berapa sudut pandang atau berapa masalah yang bisa menjadi sebuah berita. Baik, saya juga sudah coba
uh, coba membuat beberapa sudut pandang. Sementara ini saya ada 11 yang sengaja saya buat sebagai sudut pandang sebuah persoalan yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Yang pertama, sudut pandangnya adalah tentang keputusan pembatasan sosial berskala besar akibat COVID-19 atau virus corona. Itu sudut pandang tersendiri. Jumpa pers itu memang berkaitan dengan wabah COVID-19 atau virus corona yang sedang melanda Indonesia, bahkan dunia. Jadi pidato Presiden ini merupakan respon dari kondisi-kondisi Indonesia yang positif terkena virus COVID-19 semakin naik, yang meninggal semakin naik, sehingga sudah memprihatinkan, sehingga Pak Presiden memutuskan untuk menetapkan PSBB. Nanti kita bahas berikutnya. Yang kedua, saya mengambil sudut pandang atau mengambil persoalan lain atau sudut pandang lain, yaitu kepala daerah dilarang mengambil kebijakan sendiri-sendiri, tetapi harus terkoordinasi. Nah, ini sudut pandang tersendiri juga. Yang ketiga adalah mengutamakan kesehatan masyarakat. Ini. Yang keempat, menyiapkan jaringan pengaman masyarakat. Barangkali yang ketiga dan keempat ini bisa berkaitan, tapi untuk sementara saya pisahkan. Yang kelima, menjaga dunia usaha untuk tetap bergerak, terutama UMKM. Keenam, jumlah penerima PKH naik. 7, kartu sembako. Kedelapan, anggaran kartu prakerja. Ke-9, tarif listrik. Ke-10, antisipasi kebutuhan pokok. Ke-11, keringanan pembayaran kredit bagi UMKM, ojek online, dan taksi. Saya cukupkan dulu untuk satu 11 sudut pandang. Akan banyak lagi, tapi saya akan bagaimana menentukan arah dari berita itu, misalnya tentang penetapan PSBB. Nah, tadi saya paparkan bahwa 5W+1H itu bisa menjadi alat untuk menentukan sudut pandang. Apa itu PSBB? Nah, kita harus cari tahu. Misalnya PSBB bisa ditanyakan ke Kementerian Kesehatan. Misalnya. Bapak Presiden sebenarnya sudah menjawab bahwa akan ditentukan peraturan pemerintah tentang PSBB, dan Presiden akan menerbitkan keputusan tentang kedaruratan kesehatan masyarakat akibat COVID-19. Nah, apa itu PSBB? Kemudian bisa ditanyakan ke Kementerian Kesehatan, kemudian jadi ini bisa tanya ke Menteri Kesehatan atau orang yang berkompeten dari ini. Kemudian who sudah dijawab, what apa. Kemudian kita misalnya bisa memperkirakan, misalnya karena ini pembatasan, misalnya bagaimana pembatasan sosial itu bagi para pedagang pasar tradisional dan mall atau hipermall atau hipermart. Baik, saya katakan biar jangan menghalangi. Hipermart,
bagi ojek online atau non online dan seterusnya. Bagaimana dengan pembatasan terhadap keluarga dan sekelompok masyarakat? Bisa kita cari seperti itu. Baik, ini hanya sekedar contoh sehingga data yang dikumpulkannya bisa menentukan arah dari berita nanti yang akan kita gali. Nah, misalnya ada pernyataan presiden minta kepala daerah untuk tidak mengambil tindakan sendiri-sendiri. Nah, tentu pertanyaan ini kemudian harus kita pertama, mungkin siapa saja kepala daerah yang mengambil keputusan sendiri-sendiri berkaitan dengan wabah COVID-19. Kemudian apa saja tindakan kepala daerah sehingga dinilai mengambil keputusan sendiri. Misalnya seperti itu. Kedua, bisa jadi kewenangan apa saja yang diberikan pusat ke daerah dalam konteks penanganan COVID-19. Ini juga bisa dilihat jumlah kepala daerah yang dinilai hal tersebut, seperti dinyatakan presiden. Lalu sanksinya apa jika ditemukan kepala daerah seperti itu, mengambil keputusan sendiri? Terus kita bisa teruskan pertanyaan-pertanyaan yang begitu banyak. Bisa juga ditambahkan misalnya untuk ini bagaimana sebaran COVID-19 di daerah-daerah dan bagaimana misalnya seperti itu dari jumlah yang diumumkan secara resmi penderita COVID-19. Nah, ini juga bisa kaitkannya bagaimana anggaran di daerah dalam penanganan COVID. Ini juga bisa jadi dikaitkan dengan ini, bisa juga nanti akan terpisah dari angle sendiri. Baik, saya akan ambil berikutnya, mengutamakan kesehatan masyarakat, kemudian menyiapkan jaringan pengaman masyarakat. Baik, saya ambil mengutamakan kesehatan masyarakat. Mengutamakan kesehatan masyarakat. Tindakan apa yang dilakukan
pemerintah dalam mengutamakan masyarakat. Berapa rumah sakit yang dikhususkan untuk menangani penderita COVID, bagaimana, kemudian begini. Berapa banyak alat pelindung diri APD bagi masyarakat, bagi tenaga medis dan bagi masyarakat. Bagaimana memperlakukan masyarakat sekitarnya ketika di suatu daerah atau kampung atau RT ditemukan penderita COVID, penderita positif COVID-19. Nah, seperti ini. Ini yang dinamakan angle atau sudut pandang berita. Anda akan banyak pertanyaan-pertanyaan akan tersusun. Baik, saya supaya agak menarik, misalnya saya akan coba saya ambil tentang keringanan pembayaran kredit bagi UMKM, ojek online dan taksi, tarif listrik misalnya. Dua itu sangat menarik karena akan menyangkut begitu banyak gitu. Baik, saya coba yang keempat misalnya. Saya agak loncat, tidak akan semuanya saya berikan contoh. Misalnya tentang antisipasi kebutuhan pokok. Baik. Berapa banyakkah, misalnya berapa banyakkah warga, pertanyaan ini ya, berapa banyak warga yang terkena dampak atau imbas COVID, imbas ekonomi akibat wabah COVID-19 misalnya. Berapa angkanya? Dari mana angka itu diperoleh? Dari mana angka itu diperoleh? Misalnya begini, bisa jadi pemerintah misalnya menghitung hanya ojek online, taksi dan sebagainya seperti yang disebutkan. Tetapi sesungguhnya akibat wabah ini, akibat diterapkan PSBB, maka perputaran ekonomi akan turun drastis, lebih dari 80%. Mungkin masyarakat itu, para pedagang itu mungkin hanya bisa menjual 20, punya omset 20-30%. Bukan hanya pedagang kecil, tetapi juga pedagang besar. Dari mana angka itu diperoleh? Apakah pemerintah hanya menghitung pekerja informal
misalnya jumlahnya di seluruh Indonesia 80 juta, atau pemerintah Provinsi Banten misalnya menghitung ada 650.000 kepala keluarga yang terkena COVID-19, dampak ekonomi COVID-19. Pertanyaannya adalah, bisa jadi misalnya ada sekelompok masyarakat yang tadinya tidak masuk dalam kelompok informal misalnya, kemudian karena akibat penurunan ekonomi, pabriknya kemudian berhenti, kemudian dia menjadi seorang pengangguran. Nah, apakah ini pemerintah juga menghitung dan sebagainya? Jadi itulah sudut angle yang kemudian dari jumlah itu, misalnya ada 80 juta, 100 juta masyarakat dan sebagainya, kemudian berapa kebutuhan pokok yang harus disediakan oleh pemerintah. Misalnya kalau 80 juta itu satu keluarga misalnya, atau saya akan menghitung 650.000 misalnya, saya lebih rendahkan lagi, di Provinsi Banten misalnya yang dihitung oleh pemerintah itu 650.000 kepala keluarga. Maka kalau seminggu saja misalnya satu kepala keluarga membutuhkan 5 kilo ini, 5 kilo beras, maka akan dibutuhkan dalam seminggu itu 3.250.000 kilogram beras, atau sekitar 32.500 ton beras. Nah, adakah persediaan beras itu, misalnya persediaan sembako di gudang Bulog atau di gudang lainnya, maksudnya seperti swasta dan sebagainya, sehingga pemerintah bisa mengintervensi. Taruhlah Provinsi Banten misalnya dalam seminggu dia butuh 32.500 ton beras. Nah, kalau misalnya lockdown selama 3 bulan, maka dikali itu seminggu, sebulan itu berarti hampir 130.000 ton. Kalau 3 bulan berarti untuk Provinsi Banten aja membutuhkan 390.000 ton. Ada nggak persediaan sebanyak itu di gudang-gudang Bulog di Provinsi Banten? Nah, itu kita tanyakan, kita kejar. Nah, itu bisa menjadi deep news atau laporan mendalam tentang sebuah peristiwa. Ada nggak sebenarnya pemerintah itu mampu tidak mengcover masyarakat yang dikatakan ini angka resmi dari pemerintah Provinsi Banten sebanyak 650.000 kakak, bukan orang dalam hitungannya. Ini sesuai yang disampaikan oleh Pak Sekda Banten ketika bertelekonferensi dengan PLT Kementerian. Jadi dengan jumlah itu ada nggak? Kalau 3 bulan itu tersedia nggak? 390.000 ton. Nah, belum lagi tentu harus juga tersedia orang yang bukan dikatakan rawan dalam pangan. Tentu kelas yang lainnya itu perlu makan, perlu ini. Nah, untuk mensupport itu, meskipun mereka beli, itu ada nggak persediaannya? Nah, kita kejar itu. Kemudian dari segi sayur, mayur, palawija dan sebagainya, banyak sekali yang kita bisa kejar dan bisa kita gambarkan dalam berita menjadi sebuah laporan mendalam
tentang persediaan sesungguhnya di Provinsi Banten. Hal serupa sebenarnya bisa kita hitung jika kita naik ke misalnya levelnya kita naikkan ke negara Republik Indonesia. Sesungguhnya berapa ini yang kalau terdampak, semuanya akan terdampak. Kelas high class, kelas atas, kelas menengah bawah, dan apalagi kelas bawah. Semua akan terdampak. Cuma hitungannya kalau kelas atas dia masih punya daya beli. Kelas menengah atas artinya dia masuk kelas menengah tapi paling atas juga mungkin dia mampu bertahan selama 3 bulan. Dia punya persediaan pribadinya, entah dalam bentuk uang, dalam bentuk memang barang dan sebagainya. Dengan kemampuan itu dia bisa memborong barang-barang, kemudian menyebabkan kelangkaan. Tetapi bagi kelas bawah, menengah bawah dan kelas bawah, itu dengan COVID-19 dia akan daya belinya, kemampuan membelinya akan merosot drastis karena dia tidak bisa bergerak kemana-mana. Ekonomi terhenti, bukan terhenti, ekonomi mengalami penurunan sampai 80%, sampai 30%. Sehingga ini harus dihitung. Kalau se-Indonesia berapa persediaan yang seharusnya ada? Sekarang ini berapa? Cukup enggak? Nah, tentu saja ini juga bisa dikaitkan misalnya begini. Makanya saya bilang ini menjadi titik tolak sebenarnya. Angle yang kita tetapkan bisa jadi sebuah berita, sebuah berita yang kemudian kita dalami, kemudian bisa menjadi sebuah deep news yang sangat akurat dan baik, dan menjadi jika pemerintah tidak terlalu jika pemerintah terbuka, dia akan menerima kritik itu. Jadi dihitunglah berapa sesungguhnya kemampuan kita untuk menutup ini. Dan ada juga kita mengingatkan juga tentang kewaspadaan dari sisi keamanan dan ketertiban. Misalnya kita bisa, mungkin sekarang ini belum terjadi peningkatan tindakan kriminalitas, tetapi sudah berapa banyak orang yang mungkin hari ini dia tidak ketemu makan, kalaupun makan ketemu sekedar hanya untuk bertahan. Mungkin besok mereka sudah bingung. Nah, ketika dalam keadaan seperti ini, tidak sedikit orang yang kemudian karena dia harus melihat istri dan anaknya apa bisa makan hari ini atau tidak, maka dia akan melakukan tindakan-tindakan yang akan mengganggu ketertiban dan keamanan. Bisa jadi, ya semoga ini tidak, dan semoga ini pemerintah bisa mengatur dengan baik sehingga tidak terjadi seperti meskipun tahun 1998 itu berbeda latar belakang yang menyebabkan terjadi kerusuhan, tetapi bisa jadi latar belakang kali ini adalah lebih bersumber pada perut, karena mereka menginginkan makanan. Itu yang semoga saya berdoa semoga itu tidak akan terjadi. Semoga Allah melindungi kita. Semoga masyarakat warga yang ini masih mentaati norma-norma agama, norma-norma sosial dan sebagainya, sehingga dia tidak melakukan penjarahan dan sebagainya. Nah, dari soal antisipasi kebutuhan pokok terkait dengan dampak ekonomi COVID-19, kita bisa mendapatkan sebuah sudut pandang yang kita bisa mengetahui seberapa jauh kemampuan pemerintah dalam mengamankan, dalam menangani akibat daripada COVID-19, terutama akibat ekonomi. Seperti itu angle saya sengaja di modul
di modul 9 ini saya mengkhususkan pada angle atau pada sudut pandang. Anda kumpulkan, memang ini harus praktek kok. Anda kumpulkan bahan-bahannya. Ini ada, kalau beberapa dewan redaksi redaksi itu biasanya membentuk tim, dibagilah pertanyaan-pertanyaan itu kepada ini, tapi dengan sudut pandang yang sudah ditentukan, view of point atau angle yang sudah ditentukan. Ini yang mau kita bahas. Oh, tim ini yang kita bahas. Misalnya tim A membahas tentang PSBB. Apa PSBB itu? Apa dalam prakteknya sehari-hari? Lalu kalau pemerintah pembatasan sosial itu bentuknya apa? Apakah social distancing atau warga harus dipaksa di rumah? Seperti itu. Bagaimana cara memaksanya? Misalnya seperti itu. Memang disinggung di dalam jumpa pers Pak Presiden itu tentang kewenangan diberikan kepada Polri dan TNI dan Polri untuk mengamankan kebijakan tersebut. Jadi apa yang dimaksudkan PSBB itu? Apakah social distancing saja, menjaga jarak, tapi warga masih bisa keluar? Atau memang full warga disuruh total disuruh di rumah, kemudian kebutuhan hidupnya sehari-hari disuplai oleh pemerintah. Jadi pembatasan pembatasan sosial berskala besar itu apakah dalam bentuk social distancing dan sebagainya, ini harus dijelaskan dan wartawan mencari penjelasan dari pejabat yang berwenang, kemudian lihat juga prakteknya sehari-hari seperti apa. Misalnya kota Jakarta itu apakah masih ramai, apa sudah mulai sepi, mal mulai tutup dan sebagainya, karena itu adalah kerumunan-kerumunan yang kemungkinan besar akan memberikan peluang COVID-19 untuk menyebar. Nah, tim 2 misalnya, tim 2 tentang presiden, kemudian tentang kepala daerah yang mengambil kebijakan masing-masing. Apa sih sebenarnya yang terjadi di belakang itu? Kita cari saja. Gitu loh. Sementara pemerintah kemampuannya dalam menemukan positif COVID-19 itu, pemerintah pusat dalam hal ini itu agak lama, sehingga misalnya sejumlah kepala daerah meminta agar lab-lab yang ada di daerah itu juga difungsikan untuk memastikan pemeriksaan swab atau pemeriksaan swab apakah pasien positif corona atau tidak gitu. Jadi dari angle berita kita bisa menggali lebih dalam, kita bisa membatasi kemana arah berita ini, kemudian fakta-fakta dan data yang lainnya yang bisa kita kumpulkan. Baik, sekian dan terima kasih. Sudah saya sampaikan modul 8 tentang angle atau viewpoint dalam berita. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan jika modul ini lebih bermanfaat untuk di-share ke beberapa teman atau sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.